Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Abi, Ummi, serta para sahabat Al-Azhar Asharif dimanapun berada. Dengan rasa bangga dan hormat, kami sampaikan pembawa materi pada Ramadan ke-25 ini oleh Ustazah Iga Rizka SPD. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan terbaik yang pahalanya akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Maka ini adalah momen terbaik bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri serta melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul Quran. Alhamdulillah, Ramadan kembali menyapa kita di tahun ini. Bagi sebagian orang mungkin ini bukanlah Ramadan yang pertama kalinya. Bisa jadi sudah menjadi Ramadan yang sekian puluh kalinya. Lantas, apakah ada peningkatan keimanan serta ketakwaan di dalam diri kita dari tahun ke tahun? Atau adakah kerinduan serta upaya untuk meningkatkan ketakwaan guna mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau biasa-biasa saja dan bahkan tidak ada peningkatan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hikmah utama dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman, orang yang yakin bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pengatur yang bukan hanya menciptakan namun juga memberikan aturan di kehidupan kita, baik dari aturan bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dari aturan masuk kamar mandi sampai masuk surga. Dan berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang outputnya adalah ketakwaan, yang berarti melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lantas, mengapa setelah berkali-kali Ramadan banyak dari kita yang masih tetap saja lalai serta tidak mengindahkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Ramadan tahun lalu sudah cukup membuat kita mendapatkan predikat takwa di dalam diri kita? Ketakwaan erat kaitannya dengan keimanan, dan keimanan adalah tentang pertanyaan why, kenapa. Seseorang yang sudah memiliki jawaban dari pertanyaan why yang fundamental, kenapa harus menjadi seorang muslim, kenapa harus taat kepada Allah, kenapa harus meninggalkan larangan Allah, kenapa harus berpuasa, kenapa harus sholat, akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mudahnya, katakanlah suatu hari kita bertemu dengan seorang wanita yang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Tiba-tiba wanita ini berkata kepada kita, "Dek, tolong belikan saya baju ini." Lalu kita heran karena kita tidak pernah bertemu sebelumnya, kita tidak kenal satu sama lain. Namun tiba-tiba dia meminta kita melakukan satu hal yang kita tidak tahu alasannya. Lalu kita yang heran ini memutuskan untuk tidak membelikan wanita ini baju tersebut karena kita tidak memiliki alasan. Berbeda halnya jika kita memiliki jawaban atau alasan dari pertanyaan why. Katakanlah ibu kita menelpon kita dan meminta kita untuk membelikan beliau baju. Lalu kita dengan usaha yang sangat maksimal berusaha untuk membelikan apa permintaan ibu kita tersebut. Maka kalaupun kita tidak punya uang, kita akan berusaha untuk meminjam uang agar bisa membeli baju tersebut. Kalaupun kita tidak tahu baju mana yang bagus, kita akan bertanya kepada yang tahu. Kalaupun kita tidak tahu bagaimana cara membeli baju,
maka kita akan belajar. Kenapa? Karena kita punya alasan. Why should I buy my mother a cloth? Karena kita tahu beliau adalah ibu kita, dan ketika kita tidak mengikuti apa yang ibu kita inginkan atau kita tidak melakukan yang beliau inginkan, beliau akan sedih. Dan tugas saya sebagai anaknya adalah berbakti kepadanya. Maka jika kepada ibu dan bapak kita saja kita bisa taat, kita bisa mengikuti apa yang mereka inginkan, kita bisa melakukan apapun yang mereka mau selama sesuai dengan perintah dan larangannya Allah, karena kita memiliki jawaban why tersebut, lantas mengapa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ramadan kali ini adalah momen bagi kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengkaji Islam, mencari tahu kembali alasan-alasan mengapa, why should I be a Muslim? Kenapa saya harus menjadi seorang Muslim? Kenapa saya harus taat kepada Allah? Kenapa saya harus berpuasa? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus meninggalkan setiap larangan-larangan dari Allah? Jika pertanyaan why ini tadi sudah terjawab dan sudah terkristalisasi di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan tumbuh menjadi seorang muslim yang taat tanpa musim dan taat tanpa tapi, dan seperti generasi salafus salih sebelumnya yang senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah serta senantiasa ikhlas berjuang demi kebangkitan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.